Halo para calon guru kece, siap-siap ya, karena di dunia yang penuh pertanyaan kenapa dari murid-murid kalian nanti, ada satu superpower yang bakal jadi andalan kalian. Hari ini kita bakal kupas tuntas metode ilmiah. Karena, jujur aja deh, kalian bakal segera berhadapan sama lautan pertanyaan. Lautan kenapa dari murid-murid kalian yang super kepo. Udah siap belum? Nanti tuh bakal ada pertanyaan kayak, Bu, kok langit warnanya biru sih? Terus ada lagi, Pak, gimana sih cara tumbuhan makan? Emangnya mereka punya mulut ya? Dan pastinya, kenapa pelangi warnanya bisa banyak banget, datangnya dari mana? Rasa penasaran mereka itu, wah, unlimited. Keren banget kan? Tapi, gimana cara terbaik buat jawabnya? Nah, jawabannya tuh bukan cuma ngasih fakta mentah-mentah, tapi ngajak mereka buat berpetualang, nemuin jawabannya sendiri. Dan petualangan keren ini punya nama metode ilmiah. Yuk, kita mulai. Oke, jadi apa sih metode ilmiah itu? Gampangnya gini, ini tuh langkah-langkah yang runut, yang dipakai sama ilmuwan, dan kita semua juga bisa buat cari jawaban berdasarkan bukti. Jadi bukan asal tebak-tebakan. Inilah aturan main di dunia sains. Nah, ini yang penting banget buat dibedain sama opini. Kalau pengetahuan ilmiah itu objektif, bisa diverifikasi. Maksudnya, siapapun, dimanapun, kalau melakukan percobaan yang sama persis, hasilnya ya harusnya mirip. Jadi ini bukan soal kata aku sih begini, tapi datanya nunjukin begini. Beda banget kan? Terus gimana cara kerjanya? Gampang. Metode ini tuh udah ada peta jalannya. Yuk kita lihat 7 langkah utamanya buat nemuin jawaban. Oke, kita pakai contoh yang gampang dan relate banget buat anak SD ya. Langkah 1, kita amati dananya. Di antara tanah biasa sama tanah kompos, mana ya yang paling bagus buat numbuhin kecambah kacang ijo? Langkah 2, kita bikin hipotesis atau dugaan sementara. Misalnya nih, kayaknya kecambah di tanah kompos bakal tumbuh lebih tinggi. Langkah 3 dan 4, kita rancang dan lakuin percobaannya. Kita tanam benih di 2 jenis tanah itu, tapi pastiin hal lain kayak air dan cahayanya dibikin sama persis, biar adil. Langkah 5, analisis data. Tiap hari kita ukur tinggi kecambahnya, terus dicatat. Nah, langkah 6, kita tarik kesimpulan. Bener nggak sih dugaan kita tadi? Datanya ngomong apa? Dan terakhir yang nggak kalah penting, langkah 7, kita komunikasikan hasilnya. Bisa lewat presentasi seru di depan kelas. Kelihatan kan alurnya? Logis banget. Tapi, ingat ya, ini tuh bukan sekedar checklist yang kaku. Ini itu sebuah siklus. Sering banget hasil dari satu penemuan malah bikin kita punya pertanyaan baru. Dan petualangan sains dimulai lagi dari awal. Itulah yang bikin sains seru. Tapi metode ilmiah ini juga punya batasan loh. Dia nggak bisa jawab pertanyaan soal nilai, misalnya lukisan mana yang lebih bagus. Kan itu selera. Dia juga nggak bisa nguji hal-hal gaib atau supernatural, karena syaratnya kan harus bisa diamati dan diukur. Jadi, walau metode ini keren banget, kita juga harus paham wilayah kekuasaannya. Nah, biar makin kebayang strukturnya, ada satu analogi yang bagus banget. Coba deh bayangin, sains itu kayak sebatang pohon. Yuk kita bedah pohon ini, dari akar sampai buahnya, biar kita lihat gimana semua bagiannya nyambung buat ngasilin pengetahuan. Akar dan batangnya yang kuat itu fondasinya, cara kita berpikir secara ilmiah. Rasa penasaran yang nggak ada habisnya dan objektivitas alias ngelihat fakta apa adanya, bukan maunya kita. Tanpa ini, pohonnya yang nggak bakal bisa berdiri tegak. Terus, proses pertumbuhannya, itu tuh proses ilmiahnya. 7 langkah yang kita bahas tadi, itulah yang bikin pohon ini tumbuh makin gede dan kuat. Dan akhirnya, buahnya, ini adalah produk dari sains. Inilah yang bisa kita petik. Ada fakta-fakta, ada hukum alam yang jelasin pola-pola, sampai teori-teori keren yang ngejelasin kenapa sesuatu bisa terjadi. Semuanya saling berhubungan, jadi satu kesatuan. Oke, sekarang kita balik lagi ke kalian. Jadi, apa artinya ini semua buat peran kalian di kelas nanti? Inilah misi kalian. Tugas kalian itu bukan jadi Google berjalan yang cuma ngasih jawaban instan. Misi utama kalian adalah jadi pemandu, fasilitator, jadi guru penjelajah yang ngajak murid-murid buat nemuin jawaban mereka sendiri lewat proses ini. Keren kan? Jadi, pertanyaan terakhir buat kalian, gimana caranya kalian bakal menumbuhkan pohon sains ini di kelas kalian nanti? Gimana kalian akan menyemai benih rasa ingin tahu, merawat objektivitas, dan memandu murid-murid kalian memanen buah pengetahuannya sendiri? Coba direnungkan ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.